Halo listeners, jumpa lagi dengan Hading MC di sini dan sepertinya kita sudah lama ya tidak bersama-sama dan Hading MC minta maaf dulu sebelumnya karena berbagai kesibukan yang Hading MC lakukan dan ada satu pergumulan yang sedang saya pikirkan dan saya melihat fenomena yang terjadi untuk generasi khususnya milenial, Gen X dan tentunya buat setiap kita pejuang cuan yang setiap hari harus berjuang untuk menghidupi untuk keluarga kita, mungkin juga untuk orang tua kita, saudara-saudara kita, dan semuanya itu kita perjuangkan setiap harinya. Bangun dari subuh, bekerja, pulang malam, dan itu diulang-ulang terus. Dan saya membaca beberapa literasi buku, itu semua disebut adalah sandwich generation. Dan setiap sandwich generation merasa tidak suka, tidak senang dengan sebuah keadaan ini. Keadaan ini tentunya membuat kita sulit, karena seringkali kita jadi melupakan kebahagiaan kita, kesenangan kita, dan kita bahkan lebih dari itu, mengorbankan hobi kita, mengorbankan kebutuhan kita untuk kita menyenangkan orang tua, anak-anak, keluarga, dan begitu banyak orang-orang yang kita kasihi. By the way, listeners, Hading MC mau berbagi dari sudut pandang sandwich generation yang berbeda. Di mana sandwich generation itu menceritakan bahwa setiap kita yang berada dalam kondisi sebagai sandwich generation, kita berada di tengah. Di antara himpitan-himpitan yang mungkin membuat kita menjadi susah, menjadi tidak menyenangkan, dan kita dihimpit dan kita terjepit dan kita merasa tersiksa. Nah, dari sudut pandang yang berbeda, Hading MC mau melihat, kalau kita melihat sebuah sandwich, sandwich itu disebut sandwich kalau dalamnya ada ham, dalamnya ada daging, dalamnya ada sayur, ada mungkin ditambah dengan topping-topping yang membuat dia menjadi lebih nikmat dan disebut sandwich. Dan pada akhirnya ada 2 buah roti di atasnya yang menyelimutinya sehingga ketika kita makan menjadi satu, itu adalah sandwich. Dan sandwich itu menjadi mahal harganya karena dia dilengkapi dengan topping-topping di dalamnya. Listeners, percaya atau tidak percaya, tanpa kehadiran dari tengah-tengah daging, sayur, topping-topping, mungkin mayones, dan lain sebagainya, itu tidak disebut sandwich. Itu hanyalah 2 buah roti tawar yang mungkin digabungkan menjadi satu dan akhirnya harganya menjadi lebih murah dibandingkan kalau kita membeli sebuah sandwich. Dan rasanya juga berbeda. Bayangkan kalau sebuah roti digabungkan dengan roti yang lain, dalamnya tidak ada. Maka itu benar-benar seperti yang disebutkan roti tawar, tawar banget rasanya, dan itu mungkin bagi sebagian orang kalau dimakan 1 enak, 2 enak, 3, 4, 5 nggak enak, dan itu menjadi hambar. Berbeda dengan sandwich. Ketika sandwich dibuat itu menjadi nikmat karena ada topping di dalamnya. Bayangkan, listeners, tanpa topping itu, atau boleh kita definisikan bahwa tanpa kita yang ada di tengah-tengah itu, maka itu tidak menjadi mahal harganya. So, by the way, dari sudut pandang yang berbeda ini, saya mau cerita bahwa dengan adanya kita sebagai inti dari sebuah sandwich, kita menjadikan hidup dari orang yang ada di atas kita, orang yang di bawah kita, bahkan di sekitar kita menjadi nikmat, menjadi terberkati dengan kehadiran kita. Mungkin yang kita bisa berikan adalah sebuah kasih sayang, mungkin juga sebuah uang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebuah keamanan, kenyamanan, dan sebagainya. Tapi jangan lupa, kehadiran kita adalah mahal harganya. Jadi, di balik dari sebuah kesulitan, kesusahan yang kita alami, kita adalah intinya, listeners. Kalau kita adalah intinya, yuk kita mainkan peran kita sebagai si inti ini. Tanpa inti ini, maka keluarga kita, sahabat kita, atau orang-orang yang kita kasihi menjadi tidak memiliki maknanya. Jadi, yuk sama-sama kita pelajari 3 hal yang Hading MC mau berbagi dengan setiap listeners di sini. Hal yang pertama, kalau kita menjadi sebuah daging di tengahnya, yuk kita berikan value yang terbaik melalui versi kita. Bagaimana kita memberikan value terbaik melalui versi kita?
Caranya adalah kita mengenali potensi yang ada dalam diri kita. Value apa yang kita punya. Kalau kita bisa bernyanyi, bernyanyilah dengan baik. Kalau kita bisa menulis, menulislah dengan baik. Kalau kita bisa berbicara, berbicara dengan baik. Karena itu adalah value kita. Value-value ini yang pada akhirnya akan membawa sebuah titik kepada kita untuk kita dapat sebuah mungkin cuan, mungkin juga berkat bagi orang lain, inspirasi bagi orang lain. Dan value ini sangat penting. Kalau kita adalah sebuah ham yang memiliki rasa dan tingkat keasinan yang lumayan baik, yuk kita berikan ham ini sebagai ciri khas kita adalah asin. Kalau ham ini rasanya adalah well done, berikan sebuah rasa kepada orang lain sebagai ham yang well done. Dan kita semua memiliki karakteristik itu, value di dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menjadi sandwich generation, jangan lupa kita perlu memikirkan diri kita juga. Jangan sampai kita memikirkan orang lain, kerja pagi, siang, malam, pulang, besok diulang-ulang, tapi kita lupa akan diri kita. Kita lupa kesehatan kita lupa akan kesenangan kita lupa akan setiap hal yang dibutuhkan dalam diri kita, maka kita akan menjadi jenuh, capek, bahkan mungkin kita menjadi depresi. Jangan lupa kita perlu memikirkan diri kita, sehingga di dalam kehidupan kita perlu membagi mana yang memang menjadi porsi bagi kita, mana yang menjadi porsi bagi orang lain. Tidak mudah, tapi coba kita ukur dan kita buat skala prioritas dalam hidup kita. Sehingga ketika kita sehat, ketika kita baik, ketika kita tidak mengalami kesulitan, maka kita dapat berbagi dengan waktu yang lebih lama. Coba bayangkan kalau misalnya kita berjuang bagi orang-orang yang kita kasihi. Kita berjuang bagi orang-orang yang kita sayangi. Mungkin dalam setahun pertama kita energik, kita bisa pergi pagi, pulang malam, tengah malam, bahkan tidak tidur. Kita bisa memberi bagi mereka dan mereka tersenyum. Tapi di tahun kedua, kita menjadi lemah, sakit, depresi, dan kita nggak bisa lagi menjadi berkat bagi orang lain. Tapi bayangkan kalau kita bisa konsisten. Kita bisa mengatur diri kita, pola makan, pola hidup, dan kita bisa lebih lama membagi berkat bagi orang lain. Dan tentunya orang lain juga akan merasa lebih sukacita dibandingkan kita mengorbankan diri kita tanpa memikirkan diri kita sendiri. Yang ketiga, sebagai sandwich generation, ini yang paling penting yang mesti kita catat. Tidak banyak orang punya kesempatan menjadi sandwich generation. Saya baca beberapa media, literasi di mana orang yang ingin menyenangkan mungkin anak, orang tua, orang-orang yang dikasihi, namun orang itu tidak ada lagi di dalam kehidupannya. Jadi kita boleh syukuri menjadi sandwich generation karena ada orang yang sedang kita perjuangkan. Ada orang yang sedang kita mau bahagiakan. Banyak orang yang hari ini ingin membahagiakan orang tuanya, membahagiakan anaknya, membahagiakan istri, suami, namun mereka sudah entah di mana. Mereka mungkin sudah tidak ada lagi di dunia dan lain sebagainya. Jadi kita mesti mensyukuri sebagai sandwich generation. Kita punya porsi yang dapat menjadi inspirasi bagi orang lain. So, listeners, yuk kita ubah cara pandang kita yang tadinya mungkin kita merasa terhimpit, tersiksa, tersulit. Kita ubah bahwa kita justru bisa lebih lega, kita bisa lebih memberikan inspirasi bagi orang lain sehingga sandwich ini benar-benar memiliki nilai yang sangat-sangat mahal dan orang lain yang merasakan kehadiran kita di tengah-tengah ini. Mereka bisa bersyukur, mereka bisa berterima kasih pada kita dan tentunya inspirasi ini boleh kita bagikan bagi orang lain, kita boleh menjadi sandwich generation yang terberkati. Itu aja listeners, sampai jumpa di next konten dan kita boleh sama-sama grow di dalam pembelajaran kehidupan kita. Sampai jumpa, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share buat semua orang sehingga kita boleh terus menjadi berkat. Bye-bye.